10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ki Jodrono Channel. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya Ki Jodrono ada kegiatan yang memang merupakan aktivitas saya sehari-hari sebagai seorang pengawas, akan mengadakan pendampingan terhadap madrasah-madrasah binaan saya, yang pada kali ini saya akan menuju ke Madrasah Aliyah Nusantara di bawah Yayasan LPJP Punung, bersama nanti juga MA An-Nur, yang sebenarnya MA An-Nur itu lokasinya di Kecamatan Prengkuku, namun demi efisiensi kali ini dua lembaga saya jadikan satu untuk bersama-sama kita sharing, berdiskusi dan juga mencari solusi tentang proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Karena ini memasuki semester genap, tentu kita akan evaluasi nanti pembelajaran yang sudah berlangsung di semester 1, dan untuk di semester 2 akan kita kembangkan mana-mana yang harus kita lebih kembangkan lagi, dan hal-hal yang kurang maksimal itu minta nanti bisa dievaluasi lagi. Dan di kesempatan ini pula nanti ada testimoni kepada salah satu guru binaan saya atas nama Mbak Niken, yang akan menyampaikan tentang inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan, dan Ibu Niken ini salah satu guru yang berprestasi. Oke pemirsa, ikuti aktivitas saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bersama saya channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati beliau Bapak Syarif, Kepala Madrasah Aliyah Nusantara, juga yang kami hormati dan sama-sama kita hormati juga beliau Kepala Madrasah Aliyah Nusantara An-Nur Prengkuku, yaitu Bapak Afif, siapa tadi lengkapnya, Pak Afif Al-Muazzam SPDI Al-Hajj, dan juga seluruh Bapak Ibu Guru atau Ustadz-Ustadzah yang pagi hari ini alhamdulillah sekarang hadir bersama-sama untuk kita sharing, kita diskusi, kita nanti juga mungkin saling berbagi terkait dengan proses pembelajaran yang selama ini sudah kita lakukan khususnya di semester 1. Alhamdulillah, puji syukur hari ini atas izin dari Allah kita bisa bertemu lagi kepada ustadz-ustadzah yang di Nusantara, khususnya kalau nggak salah saya juga beberapa waktu yang lalu cuma dalam hal yang berbeda juga pernah kesini. Yang agak lama memang An-Nur ya, An-Nur agak lama. Terakhir saya ke sana ketika akreditasi, kalau nggak salah itu pendampingan akreditasi. Baik, sekali lagi kita bersyukur hari ini bisa ketemu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini pertemuan yang berkah dan membawa manfaat, khususnya kita-kita yang memang sudah bismillah niat insur bersama-sama mengabdikan diri kita untuk mendidik, mengajar
anak-anak yang berada di lembaga kita masing-masing. Mudah-mudahan semua itu ya akan menjadi amal ibadah kita yang dinilai baik, syukur istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kesempatan kali ini sebenarnya tidak hanya untuk Bapak Ibu guru ya. Jadi pendampingan Pak Khalid ini adalah untuk semuanya. Ya, untuk kepala, untuk guru, ya, untuk tenaga pendidik, karena ini memang kita evaluasi tentang pelaksanaan, ya, mulai dari pengelolaannya nanti bagaimana, perkembangan sarana prasarananya bagaimana, kemudian prestasinya barangkali yang sudah diukir kayak apa, ya, nanti kan bisa tercermin nanti di dokumen-dokumen yang ada di majelis. Untuk yang kali ini saya sudah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Aliyah Nusantara, ya, Pak Sarif tadi, apa saja sih yang ingin kita bahas, ya, kita ingin ulas setelah kita kemarin melaksanakan pembelajaran di semester 1. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi kan sudah dikatakan bahwa kita insya Allah semuanya mulai tahun pelajaran 2022-2023 khususnya di kelas 10 itu sudah melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dulu sebelum kegiatan itu sudah Pak Khalid kawal, sudah Pak Khalid sosialisasikan tentang apa itu kurikulum Merdeka, perubahan-perubahan apa yang ada di dalamnya. Nah kali ini saya nanti hanya ingin melihat atau paling tidak nanti bisa mendengarkan jawaban dari panjenengan sampai di mana sih pelaksanaannya kan gitu ya. Makanya di situ bagaimana implementasi kurikulum Merdeka selama ini khususnya di semester 1. Nah nanti kita tindak lanjuti untuk yang di semester 2 ini. Kita kemarin sudah proses, sekarang sudah di semester 2. Penegasan saya di sini ada beberapa hal. Yang pertama, ini tagihan saya. Kalau di semester 1 kemarin belum dilaksanakan, maka tolong di semester 2 ini wajib dilaksanakan. Dan itu nanti yang bertanggung jawab adalah kepala madrasah. Sudah dilaksanakan atau belum? Sudah. Ya. Kalau sudah, alhamdulillah. Nah, itu yang pertama adalah apakah sudah dilaksanakan asesmen diagnostik? Sudah. Oke. Baik terhadap ya lembaga secara umum, jadi evaluasi diri kita. Kemudian juga terhadap siswa sesuai dengan mapel atau bidang studi masing-masing. Kalau itu sudah dilakukan, maka Pak Khalid tentu sangat senang hati dan tolong untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena ini salah satu ruh yang ada perubahan di kurikulum Merdeka, salah satu ruhnya di sini. Harus ada yang namanya tes awal atau bisa juga dikatakan asesmen diagnostik. Ya, dulu sudah saya sampaikan tujuannya kenapa sih harus diadakan tes awal atau tes diagnostik, biar nyambung. Intinya kalau kita menyampaikan mapel mata pelajaran biar nyambung antara yang menyampaikan yaitu Bapak Ibu guru dengan peserta didik itu biar klop, biar nyambung. Untuk itu setelah diadakan tes diagnostik, langkah berikutnya apa? Masih ingat Bapak Ibu? Kita melaksanakan pembelajaran apa itu yang tertulis di sana? Setelah kita sudah melaksanakan tes diagnostik, maka kemudian Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya setelah Bapak Ibu tahu tentang kondisi awal, kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak didik kita, maka kemudian proses pembelajarannya jangan sama seperti dulu. Bapak Ibu guru hanya ngajar, semua diperlakukan sama, itu tidak ada artinya nanti. Jadi yang dengan melaksanakan tes diagnostik menjadi tidak bermanfaat.
Ya, karena apa? Tadi kan tujuannya biar nyambung materinya antara siswa itu paham yang guru sampaikan. Nah, kita tahu kan anak-anak memiliki tingkat kecerdasan, tingkat kecepatan yang bermacam-macam. Betul? Nah, makanya kemarin kalau tidak salah Pak Khalid sampaikan minimal kalau Bapak Ibu guru mengkriteriakan ada berapa kelompok minimal? Kalau 3, alhamdulillah masih ada yang ingat tuh, ada 3, betul, terima kasih. Ada 3, ada yang kecepatan atau pemahamannya itu yang biasa, rendah, maksudnya yang lambat lah, itu lambat, kemudian sedang, dan kemudian cepat. Oke, nah, ini nanti jenengan nyampaikan itu, tapi nanti juga akan saya lihat di bukti fisiknya itu ya atau enggak gitu. Ya. Ya, jadi insya Allah nanti habis ini nanti akan saya lihat secara langsung. Ya. Terima kasih kalau yang sudah. Jadi Pak Afif mohon nanti kalau misalkan di Nusantara selama ini masih biasa-biasa saja, di semester 2 ini wajib hukumnya karena kita sudah mengikrarkan, mendeklarasikan melaksanakan kurikulum merdeka. Terus setelah diadakan asesmen diagnostik, pembelajaran tadi sistemnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tidak hanya di prosesnya, tetapi sampai kepada penilaian, sampai asesmennya juga harus berdiferensiasi. Ya, artinya tidak disamakan. Grade-nya itu bisa kita bagi tadi 3. Jadi anak yang kriteria rendah atau yang kecepatannya belum sesuai yang kita harapkan, ya, maka grade soalnya, ya, Bapak Ibu, ya, ini ada si Upin lewat. Oke. Jadi naskah soal yang Bapak Ibu buat pun juga harus dibuat kriteria yang berbeda. Sehingga nanti finishnya, hasilnya anak itu sama-sama tuntas, ya kan, sesuai dengan grade-nya masing-masing. Kalau jenengan paksa semua anak itu dengan grade A misalnya, kurang bakalan. Yang terjadi nanti justru materi yang Anda sampaikan itu bagi yang tidak nyambung selamanya tidak akan nyambung. Nah, ini dipahami ya, betul loh, ini saya pesan seperti ini karena saya khawatir jenenge berubah kurikulum merdeka tapi pembelajaran ini pancet kayak biyen-biyen. Gurune iki mulang apa enake terus sesuai karepe gurune, padahal sekarang nggak begitu. Justru guru itu harus bertanya kepada para peserta didik, kamu itu bisanya apa? Contoh begini Bapak Ibu sebagai sebagai analogi ya, sebagai gambaran. Ini sering saya contohkan karena mudah dipahami. Panjenengan misalkan guru matematika, mana yang guru matematika? Guru matematika ada nggak? Perjalanan. Oh, masih dalam perjalanan. Iya. Oke ya, guru matematika. Bahasa Inggris apa ya? Oh, bahasa Inggris Pak Khalid yang nggak paham. Misalnya cuma good morning. Yes. Tapi nanti ada lah yang terkait dengan bahasa Inggris. Oke. Cuman yang gini sebagai logika kita begini. Di dalam kurikulum merdeka ini diharapkan kan ada kemerdekaan belajar. Dan anak itu diberikan keleluasaan supaya mengikuti sesuai dengan kapasitasnya tadi. Memang panjenengan ini sekarang kondisinya di tingkat aliyah, gitu. Di tingkat aliyah saya yakin memang sesuai di kurikulum itu kalau sudah tingkat aliyah itu sudah nggak bahas lagi yang namanya perkalian, pembagian, apalagi penjumlahan, pengurangan, atau kalau zaman dulu pikolondo. Karena itu sudah dianggap finish, sudah dianggap bisa. Nah, dianggap bisa inilah yang salah. Karena kita sudah menganggap mereka tuntas, mereka bisa tanpa diadakan tes awal tadi, sehingga kita langsung memberikan materi yang berikutnya.
Nah, ternyata setelah kita berikan materi, bocah kita mau manduk-manduk, meripati melolong. Ini barang dengan ini bertirakat dia ternyata melek atau merem, semaput, nggak nyambung belas. Nah, disitulah maka kemudian meskipun di tingkat kalian, dengan guru matematika cek dulu perkalian pembagian, karena itu dasarnya matematika kan itu ya, salintung apa? Calistung gitu ya. Kan itu dasarnya. Itu tanya dulu, dites dulu itu. Kalau itu sudah bisa, ya, itu coroan mak sudah betul-betul bisa anak itu, maka insya Allah nanti di materi berikutnya dia juga akan bisa itu. Kalau itu saja belum bisa, kok panjenengan apalagi sudah berupa aljabar. Aljabar itu kan bentuk-bentuk yang kadang tidak realistis, masih dalam bentuk persamaan itu kan seperti X pangkat 3, X pangkat 2 ditambah Y dan C itu kan, itu kalau yang penjumlahan pengulangan dia belum bisa, apalagi sampai ke situ akhirnya nggak nyambung jelas, sampai lulus juga nggak ada perkembangan sama sekali. Oke, jadi ini loh manfaatnya di situ. Dengan juga yang tadi ya bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Inggris ini begini Bapak Ibu, bahasa Inggris, bahasa Arab itu saya tekankan di mana-mana, dan itu memang kemarin sudah keep ya kita dengan Pak Gio itu kepala kantor kita yang hanya 7 bulan itu, tapi beliau konsepnya bagus sekali. Jadi yang paling pokok bahasa Inggris, bahasa Arab, kita belajar bahasa ini sekali lagi kita tekankan, kita belajar bahasa itu tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Oke. Maka di kurikulum Merdeka ini dengan silahkan meramu, tapi endingnya lulus dari mana ini MA Nusantara, dari MA Andur, minimal percakapan sederhana itu sudah bisa. Ya, jadi targetnya yang guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, ya, apalagi Andur kan sudah mau konsep seperti global ya, ada nilai apa itu namanya apa mas yang banyak bahasa itu istilahnya apa itu lupa saya, bilingual area. Nah, bilingual itu ya. Nah, itu monggo. Jadi ini disilahkan panjenengan membuat konsep sendiri. Apakah panjenengan mulai membentuk kelompok-kelompok percakapan atau apa, itu silahkan. Apa ada panjenengan mengkonsep jam-jam tertentu, hari-hari tertentu wajib percakapan bahasa Inggris, wajib percakapan bahasa Arab, monggo disilahkan. Nah, terus bagaimana Pak nanti kalau masalah tata bahasa? Tata bahasa itu bisa kita kembangkan jika anak itu sudah mulai lancar percakapan baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Itu bisa ditekankan. Lebih-lebih kalau di tempat panjenengan membuka program bahasa, itu baru bisa monggo. Tapi pada intinya di kurikulum Merdeka ini harapannya hasilnya itu jelas, nyata, tidak sekedar angan-angan. Ini Bapak Ibu, jadi saya ulangi, tes awal, tes diagnostik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Santai saja, ngajar itu santai, kemudian nanti anak-anak itu kita, nggak banyak aja loh siswanya kan? Kalau satu kelas paling berapa rata-rata? 50. Ya bener lah. Dengan itu saya amati sebenarnya kelasnya itu sudah kelas internasional. Betul, kelas internasional itu jumlahnya nggak banyak. Paling pol itu 20 itu paling pol kelas internasional. Karena itu yang lebih efektif. Ya. Kalau dalam satu kelas itu 50 seperti yang dikatakan tadi, ya sudah biasanya ya merambut di dalam kelas itu. Ya. Kemudian ini ada poin penting juga di sini. Pembelajaran berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa itu berarti panjenengan harus banyak membuat tema-tema.
membuat mungkin cerita, mungkin konten. Nah ini konten seperti yang dibuat hari ini, konten ini sangat bermanfaat. Jadi karena sekarang ini pembelajaran berbasis digital memang dikembangkan, maka sudah dicontohi Pak Pengawas, Anda saya harapkan menjadi YouTuber. Tujuannya yang pertama bukan untuk apa ya, tapi betul-betul membantu panjenengan dalam membuat bahan ajar. Jadi konten itu bisa jenengan buat di rumah. Apakah jenengan bercerita atau mungkin panjenengan membuat model-model kemudian di video atau macam-macam lah. Itu memang isinya dalam konten itu. Nanti linknya bisa jenengan bagikan kepada peserta didik. Nah, itu manfaatnya banyak Pak. Kalau jenengan sudah seperti statusnya seperti Pak Khalid, sudah monetisasi, ketika link jenengan dibuka itu otomatis ya, jam tontonnya putar dolarnya masuk. Nah, selain jenengan juga berkreasi, terus itu menarik, jadi anak-anak bisa nonton di YouTube panjenengan, kemudian nanti disuruh untuk mencari solusi jawaban atau terserah terbaru di konten Anda itu apa sifatnya mengomentari, apa sifatnya berpendapat dalam arti solusi atau hanya sekedar komentar, atau kalau mungkin itu berupa kayak matematika tadi, dia menyelesaikan soal. Tapi mungkin soalnya dalam buat cerita, ada gambar-gambar video dalam konten itu. Terus pokoknya itu bisa berkreasi Bapak Ibu. Oke, jadi berpusat pada siswa. Jadi guru jangan terlalu mendominasi. Kalau guru terlalu mendominasi, itu biasanya daya nalar siswa, daya kritis siswa itu tidak akan muncul. Kita ingat di dalam kurikulum kita Merdeka ini ada istilah apa Pak? Yang P5, P2, RA, ya kan? Nah, di P5 itu kan antara lain nilai-nilai yang dikembangkan. Yang P5 apa saja Pak? Bernalar kritis. Ya oke. Apalagi? Masih ingat? Di proyek profil pelajar, penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang ingin dimunculkan, antara lain beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, ya kan? Kemudian bergotong royong, terus berkebinekaan global. Mosok wis lali, wis melaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan jangan lupa, itu harus, oh saya mengajar itu juga harus nilai-nilai ini dimunculkan. Oh iya taiki. Saya ulangi, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terus tadi apa? Bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir atau bernalar kritis, terus inovasi, kemandirian atau mandiri. Nah, di sini tadi maksud saya pembelajaran berpusat pada siswa disuruh membuat, mungkin menyimpulkan, ya, merangkum, membuat komentar, itu melatih nalar anak kita, gitu loh. Kena gurune ya ngantek duwer terang kayak gitu, sampai berbusa-busa mulutnya, ya, di depan, ya. Terus ngomong mulai jam awal sampai jam terakhir, ya, tahu-tahu semaput. Kecapean. Nah, ini kita diberikan peluang. Ini betul Pak Khalid itu menekankan ini, maka saya perlu pendampingan, itu ini tujuan saya. Kalau kemarin belum, ya sudah apa-apa lagi, ayo saya diawali seperti itu, ya. Jadi kena bedani gitu,
bahwa kita ini memang pengen betul-betul melayani anak dan membangkitkan, membangun karakter anak. Oke. Kemudian ketika melaksanakan asesmen, nah ini yang di bawah itu Bapak Ibu, untuk di kurikulum Merdeka itu tolong lebih dioptimalkan, dimaksimalkan pada mapel-mapel tertentu, contoh akidah akhlak, kemudian Quran hadis, ya, atau apa lagi ya? Quran hadis, olahraga, kesenian, ya, itu kepada termasuk bahasa, ya. Ketika melaksanakan asesmen itu lebih kepada nilai praktek. Oke, nih. Kenapa? Ya tadi tuh kita itu pengen tahu akidah akhlak contohnya. Teorinya bocah kuwi mungkin yang saya sergap mocok dapat 9 bahkan 10 akidah akhlak. Nih bener iki to yo. Bocah kuwi senengane bully koncone, sama gurunya tidak tawadu, ya. Jangkar misalkan ketika istilahnya diminta apa ya istilahnya membantu temannya justru tidak mau, padahal dia pinter, tapi ternyata itu hanya sekedar teori. Akidah akhlak itu yang paling penting adalah di prakteknya, di kesehariannya. Jadi guru-guru tugasnya mengamati tindak tanduknya, tingkah lakunya, kalau yang nggak benar diperbaiki, harusnya begini, harusnya begini. Jadi tidak hanya sekedar teori. Dengan nerangnya hadis ini, anaknya hafal sampai, tapi tingkah lakunya nggak ada perubahan sama sekali, itu berarti gagal dalam proses pembentukan akhlak peserta didik. Oke? Jadi saya ulangi, seperti akidah akhlak, kemudian kalau ada apa itu pengamalan nilai-nilai Pancasila itu apa PKN ya, dan keluarga negara sekarang istilahnya PKN itu. Kemudian olahraga itu tolong yang diutamakan hasil prakteknya. Bocah kuwi iso opo, jangan hanya dites dulu. Sudah ya saya sampaikan di awal dulu, guru olahraga itu jangan hanya tes tinggi net, lebar sepak, lapangan sepak bola, jumlah pemainnya dia gopo engko ngene maca iso bocah kuwi. Guru olahraga itu ya bagaimana bisa mencetak olahragawan dan sehat, minimal sehat dulu. Kemudian kalau dia punya bakat itu difasilitasi sehingga betul-betul meskipun tidak banyak, fokus saja misalkan 1 atau 2 jenis olahraga, jangan semua macam olahraga diberikan, tapi anak-anak itu nggak ada satupun yang profesional di bidang itu. Kita sekarang ada Megawati, tahu Megawati? Apa? Nah, kalau ini bicara olahraga loh ya. Nah, Proliga sekarang di Korea dia bisa dibintang. Dia tetap, yaitu karakternya terbentuk. Jadi meskipun di sana tetap menggunakan jilbab dan bermain hebat dia itu. Nah, kita itu pengen di madrasah itu nanti juga muncul seperti itu. Kalau dia memang prospeknya di bidang olahraga, fokus di situ, sehingga nyata nanti hasilnya. Ya, di kurikulum Merdeka itu gitu loh. Orang beriam yang seraguna itu, contoh seperti saya kan belajar bahasa Inggris ini, belajar bahasa Inggris berapa tahun ya Pak Khalid ini? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah setahun, paling murah di awal tahun itu kan ada materi bahasa Inggris 7 tahun, isone kok yes karo no. Karena kita dulu memang hanya diajar tata bahasanya, apa istilahnya, tensisnya itu. Ya kalau mengerjakan soal yang hubungannya dengan tesis kita dapat nilai 7, 8. Karena kita yang menghafalkan tesis itu tata bahasanya. Tapi ketika diajak ngomong percakapan, ya kita belajar bahasa sekali lagi tujuan utamanya adalah untuk komunikasi. Nah, kalau bahasa Indonesia bagaimana Pak Pengawas? Kalau bahasa Indonesia itu insya Allah kan rata-rata anak
anak kita itu, kita hidup di lingkungan seperti pasti sudah bisa bahasa Indonesia. Disinilah nanti guru bahasa Indonesia yang difokuskan adalah di literasi, bukan maksudnya literasi hanya membaca tok, tidak, karena dia sudah bisa dalam berbahasa, moco ya wis iso, maka kembangkanlah kreativitas anak dalam membuat tulisan, bisa dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita riwayat hidupnya itu biografi, ya, atau cerita tentang madrasahnya. Yang penting itu saja, anak disuruh kegiatan itu banyak membuat tulisan, ya, membuat karya. Karena apa? Kalau diulang komunikasi sudah oke kan? Nah, kan ini bedanya. Maka di sini nanti kaitannya dengan literasi numerasi. Kalau yang bahasa itu bukan hanya literasi itu dimaknai bocah gen senang moco, tidak hanya itu maksudnya. Kalau hanya senang moco tok, jenengan itu semua sudah literate semua. Karena yang diwoco tadi apa? WA, sing diwoco apa? Instagram, sing diwoco apa? FB. Kalau TikTok melihat, ya. Kalau TikTok melihat, ya bisa dipahami nih. Nah, ini dasar-dasar ini ya. Maka ini termasuk prinsip-prinsip kurmer ini benar-benar panjenengan harus laksanakan. Dia ada perubahan. Ya. Saya kemarin itu setelah masuk di semester 2, terus teringat saya kan, oh iya ya, kemarin saya tuh sudah sosialisasi, kira-kira piye pelaksanaannya Bapak Ibu guru kan gitu ya. Maka kemudian saya menghubungi Pak Kepala Nusantara, dan nanti insya Allah nih ke seluruh madrasah aliyah dilakukan kajian bertahap untuk kita mendampingi sampai di mana. Saya tidak akan menyalahkan, yang sudah Anda laksanakan ya kayak apa. Kemudian kalau memang belum tepat, mari kita cari yang terbaik, kan gitu maksud saya. Oke. Sudah sampai di praktek tadi ya. Kemudian bagaimana dengan modul ajar yang sudah dibuat? Ini tadi yang disinggung pertama oleh Pak Sarif ya, tentang kalau dulu RPP, sekarang namanya apa? Modul ajar. Jadi begini Bapak Ibu, itu memang salah satu tugas secara administratif ya, yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu guru. Tadi diibaratkan oleh Pak Sarif, ibaratnya itu kita kalau mau melaksanakan sesuatu kan butuh alat. Kalau kita nggak punya alat, ya susah. Salah satu alat panjenengan ajar, alat bantunya itu adalah modul ajar. Kalau kayak apa bentuknya ini sangat relatif. Yang penting dengan modul ajar itu jenengan terbantu. Terbantu maksudnya di situ kan ibaratnya kalau ada sebuah film atau drama gitu ya, itu dia adalah senarionya. Jadi aktingnya guru itu apa saja, sejak Bismillah, Assalamualaikum sampai selesai itu apa saja yang dilakukan ketika proses pembelajaran, baik itu sifatnya dibuat per pokok bahasa, kalau sekarang per ATP ya, di alur itu kan, di alur itu tadi disampaikan oleh Pak Sarif. Kita kalau dulu silabus, kita sekarang apa? CP. Apa itu CP? Capaian pembelajaran. Itu yang buat bukan kita, tapi sudah dari pengembang kurikulum pusat sana sudah muncul, dan itu sudah ada, tinggal kita breakdown semuanya di laptop kita masing-masing, kita kita unduh. Kemudian tugas kita membreakdown dari CP itu ke dalam bentuk apa namanya, masih ingat? Dari CP menjadi TP. Apa itu TP? Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini, cara kalau kita kembali ke flashback ke yang dulu, kalau CP itu sebenarnya kan narasi kalimat yang panjang, di situ ada konten, kemudian ada materi.
dari situ kita buat kata apa ya, kata kerja. Siswa dapat apa, ya. Dan seterusnya itu sudah menjadi TP. Kemudian dari TP-TP itu kita urutkan menjadi namanya TP. ATP, dari ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan kalau sudah jadi alur tujuan pembelajaran, maka tinggal dengan ngambil satu-satu urutan dari awal kita wujudkan dalam bentuk modul ajar. Kan gitu loh urutannya itu. Nah, modul ajar gak usah akeh-akeh, gak usah ribet-ribet sampai berlembar-lembar. Cukup 2 lembar lah, 2 lembar itu saya kira ideal. Kalau 1 lembar kurang sidik lah. Kalau ya kurang sidik ya 2 lembar, 2 lembar. Nah, yang penting dari awal sampai akhir itu urutannya sudah jelas itu. Nanti kita lihat bersama-sama. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut di sini prospek dan tantangan. Itu tadi saya flashback tentang pelaksanaan, nanti akan saya lihat langsung ke Bapak Ibu guru terkait yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti Pak Sarif tolong disiapkan yang tadi di print out tadi 2 atau 3 yang Pak Nur kemana yang tadi Pak? Pak Afif. Ada pakainya nih Pak, dari gurunya deh. Nanti dari Nusantara tolong juga dilihatkan ke Pak Pengawas 2 atau 3 apa itu namanya modul ajarnya, dokumennya, ya, dokumen satunya. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, ini kalau yang saya bawakan ini kaitannya adalah dengan pengelolaan lembaga, prospek dan tantangan. Yang pertama ini tentang perkembangan madrasah. Ini perlu Pak Khalid juga pengen tahu, karena dengan turunnya per dirjen berapa kemarin 4831 kalau salah ya, GTK 2023 itu ada perubahan atau bahasanya itu transformasi peran pengawas sebagai pendamping madrasah dan penjamin mutu internal madrasah. Nah, ini jadi di sini kedatangan Pak Khalid, pendampingan di sini juga ingin tahu mungkin ada tantangan-tantangan yang muncul atau sesuatu yang dulu sudah kita rencanakan ya, ternyata tidak berjalan dengan sesuai harapan, tidak sesuai dengan harapan. Maka nanti bisa disampaikan, barangkali kita nanti bisa mencari solusi bersama-sama. Jadi perkembangan madrasah termasuk di sini jumlah siswa. Jumlah siswanya bagaimana? Apakah stagnan atau turun atau naik? Karena ini salah satu indikator yang paling gampang, yang paling mudah untuk dilihat. Jangan-jangan lembaga ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, salah satu indikatornya kalau jumlah siswanya turun, ini timbul pertanyaan, turunnya itu karena apa? Kan gitu dulu, jangan langsung oh ini mesti pengolahannya nggak baik, belum tentu. Jadi turun itu kan juga harus dilihat faktor penyebabnya apa gitu. Kemudian stagnan, ya ora tambah, ya ora mudhun, macet gitu. Kemudian yang ketiga ini yang sangat diharapkan, selalu berkembang, peminatnya semakin tambah, berarti memang itu hampir bisa langsung disimpulkan, oh berarti lembaga itu pasti ada yang menarik, pasti ada daya tarik tersendiri. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, sarana prasarana. Kalau saya lihat khususnya di Nusantara ini dengan jumlah siswa yang ada saat ini ya sudah cukup lah jamingan ya. Memang harapannya tentu kita ingin mengembangkan. Tapi kemarin saya tanya kepada Pak Sarif agak terkendala karena memang sini ini kan bersifat khusus kan. Jadi tidak sembarangan untuk bisa menerima siswa, itu masalahnya. Sehingga tadi itu Pak, maksud saya menurun itu belum tentu karena
pengelolaannya yang tidak baik, ya kan? Kalau di sini statusnya kan lembaga pendidikan yatim piatu, kan ini masalahnya. Jadi nggak bisa terus menerima termasuk nggak bisa, ya. Kan gitu Pak ya? Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian kalau sarana prasarana nanti ya selain gedung, kemudian sekarang ini yang saya tekankan Pak Nur, Pak Nusantara maupun di Anur, karena era sekarang adalah era digital, ini mohon betul-betul difasilitasi Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, kalau gedung itu sudah cukup, nggak usahlah ngejar gedungnya dulu. Tak tambahin, janganlah ngejar gedungnya dulu, tapi penuhi dulu yang memang sangat dibutuhkan oleh pembelajaran. Dalam hal ini adalah teknologi informasi. Barangkali jaringan internetnya itu ditingkatkan, ya. Terus mungkin kalau anak di lembaga itu belum diperbolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan HP, tapi lembaga itu harus memfasilitasi dengan lab komputer, harus begitu. Nah, sehingga terkontrol. Jangan kemudian AB, karena ini memang kita sudah di sekarang apapun Bapak Ibu, termasuk Pak Awas ini sekarang masa-masanya mengerjakan SKP. Padahal kalau dulu itu SKP kan manual itu ya. Sekarang ini sudah terintegrasi di pusat di BKN sana dengan Ekin kerja itu. Jadi kita ngisi di situ. Hari-hari ini tidak hanya di Kementerian Agama, termasuk di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu guru itu rada ngajar, tapi gara SKP. Nah ini gara-gara SKP. Ya memang itulah kelemahan di teknologi, biasanya memang di awal-awal seperti itu. Tapi nanti kalau sudah berjalan, itu memang lebih mudah. Karena tinggal upload, udah selesai. Enggak ada ngomong ngumpulin berkas yang bertumpuk-tumpuk, kemudian harus kalau misalkan kenaikan pangkat, kalau yang ASN tapi beli pakolin, kalau dulu kan harus ngirim berkas. Nah, karena tinggal masukkan di aplikasi selesai. Rapor digital, nah, rapor digital itu awalnya ya cukup memusingkan, ya. Tapi kalau sudah berjalan, ternyata lebih. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah, wes penak, wes ngerti-ngerti ganti lagi itu kadang-kadang soal mikir apa dodol aplikasi gitu. Nah ini kadang-kadang ya itu kendalanya juga. Tapi yang jelas memang karena sekarang era teknologi, ya kita jangan gaptek, kita harus terbuka. Ya, kita harus terbuka. Termasuk tadi ketika Pak Khalid menyarankan dengan harus menjadi YouTuber atau apa, menggunakan TikToker juga bisa, yang berupa aplikasi yang anak-anak itu senang. Nah, itu biar lebih pas gitu. Itu kan software apa itu? Oh. Oke. Kemudian jangan takut salah, karena saya teringat Pak Sarif, karena ini nggak membuat takut salah. Justru begitu Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi orang yang tahu kebenaran, maka lakukan meskipun itu salah. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan dan hanya takut karena salah, maka kamu nggak akan bakalan menemukan kebenaran. Betul ya? Betul. Iya. Jadi gitu. Jadi kita untuk mencari yang pas, yang baik memang harus berproses. Ya tidak. Aku raiso. Nah, Pak Khalid ini ya mau jajannya karena itu 4-5 tahun pensiun, tapi ya harus belajar. Terpaksa ya. Tapi harus belajar karena memang eranya era seperti ini. Kalau enggak ya dilibas, sudah kita ketinggalan. Oke. Kemudian sarana udah, SDM guru, tendik. Nah ini Bapak Ibu. Akhir-akhir ini memang mungkin terutama yang tidak hanya akhir-akhir ini, mungkin dari dulu ya. Kalau di swasta itu kan sangat jarang mendapatkan kesempatan mengikuti BIMTEK, mengikuti workshop. Sekarang kalau jenengan jeli, sekarang banyak sekali yang menawarkan BIMTEK, workshop itu berbasis digital. Ada
pintar apa ini? Pintar, kemudian ada platform, kalau yang di Kemendikbud itu ada platform Merdeka Mengajar. Itu kita belajar dari situ. Ya tidak apa-apa, kita memang harus seperti itu. Mohon ini tolong Bapak Ibu banyak mengikuti itu. Jadi supaya kita tidak ketinggalan, informasi, kita selalu mengikuti. Ya memang insya Allah ya, di madrasah itu pasti panjenengan sudah ada target-target tertentu dengan metode-metode tertentu, itu pasti di madrasah itu pasti punya. Jadi harapannya, contoh misalkan kemarin ada yang menetapkan lulus di mana ya kemarin? Lu di Garuda ya, Nurul Huda Pak, Garuda Pak yang Bubaan itu. Nurul Huda. Siswa lulus harus bisa 100% mulai pembukaan, penutupan, mimpin, tahlil. Iya, mulai dari pembukaan, maksudnya sebagai itu loh Pak, mukadimah, kemudian memimpin sampai menutup dan nilainya bagus. Itu sudah kurikulum merdeka itu Pak. Dan targetnya jelas, lulus bisa. Mungkin kalau di punya Anur, kalau misalkan Taufik, itu targetnya jelas, lulus 3 juz hafal, 3 juz saja misalkan, itu sudah bagus loh Pak. Misalkan juz 1, juz 29 sama juz 30, terus hebat itu 3 juz. Kalau ada yang punya target lebih dari itu, kita biasanya terbatas waktu, karena kan di lembaga kita kan biasanya 3 tahun, mau ke meskipun di Anur seperti itu biasanya tidak mesti yang di sanawiyah mesti lanjut di aliyah. Ya toh Pak? Oke. Kalau 6 tahun mungkin targetnya lebih besar. Kalau 6 tahun seperti yang pondok di situ sekali masuk ya 6 tahun. Itu mungkin targetnya lebih dari 3 juz tidak apa. Bahkan yang sudah labelnya itu adalah memang label takfir, nah itu mungkin targetnya lebih besar lagi. Kalau kita kan enggak, kita kan madrasah reguler biasa, cuma ada unggulan. Di situ ada progres unggulan. Nah ini monggo dimanggakan. Ya, jadi SDM selalu diperbaiki, kita mengikuti perkembangan yang ada. Ada satu hal Bapak Ibu yang saya itu memang tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau SDM itu terkait dengan kesejahteraan, ini yang saya tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, terutama bagi rekan-rekan yang berada di swasta. Paling saya mendorong supaya bisa lolos apa itu Bu? Sertifikasi. Ini yang di Nusantara sudah ada berapa tenaga guru Pak? Selain Pak Sarif, kayaknya ada tambah. Ada Pak? Alhamdulillah, wa syukurillah, mudah-mudahan tambah. Yang Anur? Belum Pak, belum lama ya. Ya nanti mohon ini trik-triknya di Nusantara ini, ya ini belajar karena di sini sudah ada 4 alhamdulillah. Kemarin juga ada yang tanya tentang P3 ini yang di mana ya? Yang di Nurul 5. Mana Pak itu Pak? Di Kementerian Agama itu tentang P3. Waduh, itu bukan ranah saya. Kalau saya jawab nanti salah. Yang jelas saya dengar dan bahkan kemarin kalau nggak salah ketika di dari Kementerian Agama itu Pak Menteri menyampaikan untuk tahun 2024 lebih difokuskan ke guru di lembaga swasta, nggak salah gitu ya? Ya mudah-mudahan. Kalau yang kemarin kan memang yang difokuskan untuk yang di negeri ya, ya di negeri. Iya. Dan itu pun tidak semua ya, tidak semua yang di negeri itu pun diterima. Ya, kan itu kita berusaha, kemudian berdoa dan percaya kepada qadha dan qadarnya. Gitu. Kalau udah gitu kita enak enjoy, kalau enggak gitu nanti enaknya kemerungsung nanti ya. Karena rezeki itu kan banyak bentuknya macam-macam loh ya Bapak Ibu, tidak harus berupa sertifikasi. Mungkin lewat jalur suami, mungkin lewat jalur anak, ya kan?
mungkin diberikan kesehatan itu sangat mahal. Oke. Jadi itu Bapak ya, jadi setelah saya paparkan, monggo nanti kalau ingin kita diskusi terkait tadi. Ya, sementara ini kemudian tambahan ini sebagai tambahan saja. Akhir-akhir ini Bapak Ibu di lembaga pendidikan itu sering muncul isu bullying. Betul ya? Ya, bullying. Bullying itu ternyata tidak hanya bersifat kekerasan fisik, tetapi yang kadang justru efeknya lebih berbahaya adalah bullying verbal. Dan itu mungkin secara dunia nyata kita tidak tahu, tetapi dia melalui medsos. Nah inilah makanya Pak Khalid pesan kepada Bapak Ibu guru untuk juga mengamati perilaku peserta didik kita ya, dan kita kuatkan, kita sampaikan bahaya bullying dan sebagainya ya, karena ini ada saya mempelajari fenomena itu supaya viral ini bahaya. Jadi mereka itu sengaja kan. Jadi kayak seolah ada yang memang dia melakukan kemudian diviralkan, ada yang memang dia dengan sengaja supaya viral. Ini yang berbahaya kedua ini. Kalau yang pertama diviralkan itu supaya segera ditangani kan gitu ya, biasanya oleh polisi dan sebagainya diselesaikan. Tapi ada yang memang sengaja kayak skenario gitu, kemudian itu biar viral. Nah ini. Padahal itu kalau ditonton orang kan bisa tanggapannya macam-macam. Ini tenanan, kalau yang anggap tenanan kan bahaya. Nah inilah makanya monggo diciptakan di lingkungan kita ini suasana yang nyaman, baik dari antara internal Bapak Ibu guru maupun antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Ya. Kemudian yang kedua tentang inklusi. Ini singkat-singkat saja. Jadi inklusi ini termasuk instruksi, ini perintah wajib itu ada perdirjennya. Jadi lembaga kita ini di madrasah ini wajib, meskipun tidak ada SK khusus, tapi kita itu hukumnya wajib menjalankan inklusi. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika ada anak yang mungkin cacat secara fisik atau mungkin ada kelemahan, kalau bahasanya idiot gitu ya, idiot gitu. Nah, itu ketika masuk ke lembaga kita tidak boleh menolak. Kita tidak boleh menolak. Kecuali kalau misalkan memang secara bukan menolak, tapi mungkin kita bisa kerjasama, bahasanya kerjasama, berkoordinasi mungkin dengan pemerintah daerah. Kalau misalkan anak itu cacat fisik yang fatal misalkan, dan itu SDM kita tidak ada yang bisa, misalkan dia buta, contohnya nih, kemudian di sini tidak ada guru yang bisa mengajarkan pakai apa itu Pak, huruf braille misalkan, dan sarannya kita juga tidak punya, itu juga kasihan kalau kita terima kan. Kecuali kalau dia hanya misalkan yang saya mungkin cacat kaki itu masih bisa, itu tidak apa ya. Tapi kalau sudah seperti itu maka kita koordinasi. Di Pacitan kan ada SLB itu ya, ada sekolah luar biasa ya, itu bisa koordinasi. Tapi bahasa kita tidak menolak. Kalau cak ini kok ini lah ya. Jadi ini bahasanya seperti itu. Termasuk kalau lembaga itu lembaga yang mampu, ya, itu difasilitasi Pak. Jadi mungkin yang ada yang pakai ini kursi roda misalkan, itu tangganya pun itu juga harus difasilitasi. Ini kalau yang mampu. Dan insya Allah di Pacitan, alhamdulillah jarang sekali. Pak Khalid pernah mengalami. Ini cerita sedikit ketika dulu di Aliyah ya. Jadi saya dulu di Aliyah ada ya, 2 anak. Kalau itu keterbelakangan mental, nah keterbelakangan mental. Jadi gimana ya? Kalau sama pelajaran ya nggak nyambung lah sebenarnya, nggak nyambung. Tapi dia itu ya semangat
ke sekolah itu semangat, meskipun di sekolah cuma main-main gitu. Jadi 2 orang itu main di taman kejar-kejaran gitu. Ya gimana lagi? Itu anggap aja itu sebagai ikon. Akhirnya aja sampai selesai. Gitu ya. Oke, sementara paparan Maulid ini dulu, monggo silakan dari mungkin Pak Sarif atau mungkin dari Bapak Ibu guru ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Monggo Pak Sarif. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya sering saja kemarin itu saya mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber di 3 tempat. Di pertama itu ada di MTS Muhammadiyah 8 Kasihan Tegalongo, kemudian di MI Gupi Gembong, kemudian di yang hari terakhir itu di MTS Gembong, Pak Arif Gembong. Saya mendapat kesempatan dari Bapak Kasih, Bapak Hamid untuk menjadi narasumber karena kemarin saya sebagai mendapat prestasi waktu Hari Amal Bakti juara 2 lomba media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian saya diberi Berbasis apa Bu? Berbasis teknologi. ekologi. Oh, teknologi. Teknologi. Saya di waktu hub itu membuat aplikasi pembelajaran yang bisa diinstal di HP. Produknya itu ada 2. HTML bisa dikerjakan di laptop, kemudian yang produk kedua itu sebagai APK bisa diinstal di HP siswa-siswi maupun Bapak Ibu guru. Kemudian di akhir Desember kemarin mendapat kesempatan dari Bapak Kasih mendapat telepon untuk menjadi narasumber di 3 sekolah tersebut. Saya yang pertama di MTS Tegalongo diminta untuk memberikan cara atau proses bagaimana saya membuat materi pembelajaran berdasarkan APK yang saya buat. Kemudian di 2 sekolah MI Gupi Gembong dan MTS Ma'arif Gembong, saya diberi waktu 2 hari di masing-masing sekolah itu. Yang hari pertama saya membawakan materi pembelajaran yang saya buat untuk lomba hub. Kemudian yang kedua adalah wall yang bisa diakses di HP maupun nanti anak-anak bisa interaktif lewat proyektor. Oh gitu. Begitu Bapak. Oke. Oke. Untuk mungkin motivasi untuk yang lain motivasi untuk yang lain. Dari info dari Bapak Kasih kemarin bulan Februari, Januari atau Februari ini akan diadakan lagi lomba media pembelajaran berbasis teknologi kembali. Semoga ada lagi Bapak Ibu guru yang berprestasi dari MA Anur maupun MA Nusantara kembali menjadi 10 besar atau berapa. Yang penting ya yang penting kita sebagai guru walaupun masih GTY. Saya kemarin ditanya Pak, gimana Bu, sudah sertifikasi? Alhamdulillah belum. Yang ketiga kan, alhamdulillah belum. Boten Pak. Alhamdulillah saya masih nol semua, nol ASN. Masih berapa? Terima kasih sekali. Jadi, oke. Ada yang ceritakan lagi Pak. Terkait kurikulum. Terkait kurikulum sama Bapak Irfan nanti. Hanya itu Pak kemarin ya. Biar lebih jelas Bu, nama Ibu siapa, mapel apa gitu. Saya Niken Mardiani Suwandi dari MA Nusantara mengajar mapel bahasa Inggris. Oke, terima kasih.